Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Malang. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Malang yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Kutukan Sang Raja. Pada zaman dahulu, di tanah yang kini dikenal sebagai Malang, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kanjuruhan. Raja yang memerintah, Prabu Gajayana, adalah sosok yang bijaksana dan mencintai rakyatnya. Namun, di balik kejayaan itu, ada sebuah kutukan yang menghantui kerajaan ini. Konon, seorang resi sakti pernah datang ke istana dan memberikan peringatan, kelak tanah ini akan ditimpa kemalangan jika engkau tak menjaga keseimbangan alam dan keadilan. Namun, peringatan itu diabaikan. Kerajaan semakin besar dan ekspansi terus dilakukan tanpa memedulikan keseimbangan lingkungan serta rakyat kecil yang menderita. Amarah para dewa. Suatu hari, seorang pemuda sakti bernama Raden Banterang, keturunan seorang resi yang dizalimi oleh pasukan kerajaan, datang untuk menuntut keadilan. Dengan kesaktiannya, ia menantang Raja Gajayana. Pertarungan dahsyat pun terjadi di Gunung Kawi, tempat kerajaan itu berdiri. Dewa-dewa yang melihat keserakahan manusia akhirnya turun tangan. Hujan deras, gempa bumi, dan letusan dahsyat mengguncang tanah Kanjuruhan. Kerajaan itu runtuh, terkubur dalam kehancuran. Raden Banterang sendiri menghilang tanpa jejak. Namun sebelum menghilang, ia sempat berteriak, "Malang, Malang nian nasib tanah ini." Sejak saat itu, wilayah ini dikenal dengan nama Malang, sebuah pengingat akan malapetaka yang menimpa kerajaan besar tersebut. Dari kemalangan menjadi kemegahan. Namun sejarah tidak berhenti pada kehancuran. Dari puing-puing Kanjuruhan lahir peradaban baru. Masyarakat yang selamat membangun kembali tanah mereka dengan lebih bijaksana. Mereka memanfaatkan kesuburan tanah dan kesejukan alamnya untuk bertahan hidup. Berabad-abad kemudian, Malang berkembang menjadi kota yang indah dengan perpaduan budaya Jawa, Hindu, dan kolonial yang kuat. Kini, Malang bukan lagi tanah yang dikutuk, melainkan tanah yang diberkati. Tetapi jika kau berkunjung ke beberapa sudut kota saat malam tiba, mungkin kau masih bisa mendengar bisikan angin membawa suara Raden Banterang yang berbisik, "Jangan ulangi kesalahan leluhur kita." Adat dan kebiasaan Kota Malang, warisan leluhur yang sakral. Di balik hiruk-pikuk Kota Malang yang kini dikenal sebagai kota pendidikan dan wisata, tersimpan adat dan tradisi leluhur yang masih dijaga dengan penuh penghormatan. Beberapa di antaranya mengandung unsur mistis dan sakral, seolah menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Salah satu adat yang paling dihormati adalah upacara ojong, sebuah tradisi yang dipercaya sebagai bentuk persembahan kepada leluhur serta penjaga alam, agar keseimbangan tetap terjaga. Ojong, ritual hujan dan perlindungan dari malapetaka. Bayangkan sebuah tanah lapang di pedesaan Malang, dikelilingi oleh warga yang berkumpul dengan penuh takzim. Seorang dukun berpengalaman berdiri di tengah, membakar dupa dan merapalkan mantra dalam bahasa kuno. Udara terasa berat, seakan alam menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Kemudian, dua lelaki maju ke tengah arena, masing-masing memegang rotan panjang. Mata mereka penuh semangat dan kesungguhan. Mereka bukan musuh, tetapi dalam ritual ini, mereka harus berhadapan sebagai simbol pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara manusia dan kekuatan tak kasat mata yang sering mengganggu keseimbangan hidup. Saat aba-aba diberikan, cambuk rotan pun berayun. Suara plak menggema meninggalkan garis merah di punggung salah satu peserta. Namun, tidak ada rintihan kesakitan, tidak ada tangisan.
Karena bagi mereka, luka ini adalah simbol pengorbanan untuk menjaga desa mereka dari bencana, penyakit, dan roh-roh jahat yang berusaha merusak kedamaian. Mitos mengatakan bahwa jika darah pertama jatuh ke tanah, itu adalah pertanda bahwa leluhur menerima persembahan mereka. Dan jika hujan turun setelah upacara selesai, maka itu adalah tanda bahwa alam telah merestui mereka. Tumpeng Sewu, pesta roh leluhur. Di sudut lain Malang ada ritual lain yang tak kalah sakral, Tumpeng Sewu. Ritual ini bukan sekadar pesta makan bersama, tetapi sebuah perjamuan untuk menghormati arwah leluhur. Pada malam yang telah ditentukan, warga akan berkumpul dengan membawa tumpeng, nasi berbentuk kerucut yang melambangkan kesejahteraan. Mereka duduk dalam lingkaran besar, menghadap ke tengah, di mana dupa dibakar sebagai tanda komunikasi dengan dunia lain. Suasana menjadi hening saat sesepuh desa mulai berbicara, meminta izin kepada arwah leluhur untuk ikut serta dalam perjamuan ini. Konon, jika ada tumpeng yang tiba-tiba dingin atau terasa hambar, itu berarti roh leluhur benar-benar hadir dan ikut makan bersama mereka. Tidak ada yang berani berbicara keras atau tertawa sembarangan selama ritual ini. Karena mereka percaya, jika ada yang tidak menghormati prosesi ini, maka roh-roh yang tersinggung bisa mengikuti mereka pulang dan membawa malapetaka. Adat yang hidup dalam kehidupan modern. Meski zaman terus berubah, adat dan kebiasaan ini tetap hidup di hati masyarakat Malang. Mereka percaya bahwa menghormati leluhur dan menjaga keseimbangan dengan alam bukan hanya tradisi, tetapi juga sebuah kewajiban. Maka, jika kau berjalan di desa-desa sekitar Malang dan tanpa sengaja mencium aroma dupa terbakar di tengah malam atau mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, janganlah bertanya terlalu banyak. Mungkin itu adalah tanda bahwa leluhur sedang mengawasi dan merestui tanah tempat mereka pernah hidup. Malang, negeri di atas awan yang diberkati keindahan alam. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah negeri yang seolah tercipta dari goresan tangan para dewa. Kota Malang dengan lanskapnya yang memesona adalah perpaduan sempurna antara gunung yang gagah, hutan yang misterius, dan air terjun yang berbisik lembut. Setiap sudutnya seperti menyimpan kisah lama, menunggu untuk diceritakan oleh angin yang berhembus di antara pepohonan pinus. Bromo, negeri para dewa yang tak pernah tidur. Di ufuk timur, Gunung Bromo berdiri angkuh, menjulang di antara lautan pasir yang luas. Saat fajar mulai menyingsing, langit di atas Bromo berubah menjadi kanvas raksasa yang dipenuhi gradasi warna merah muda, jingga, dan emas. Kabut tipis menari di antara lembah, sementara kawah Bromo mengeluarkan uap putih yang seakan menjadi napas para leluhur. Orang-orang yang datang ke sini tak sekadar menikmati pemandangan. Mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah energi kuno yang menggetarkan jiwa. Saat berdiri di puncaknya, dengan angin dingin menyentuh kulit, seseorang bisa merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan keagungan alam. Pada bulan tertentu, masyarakat Tengger menggelar upacara Yatnya Kasada, melemparkan sesajen ke dalam kawah sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Widi. Konon, di malam-malam tertentu, jika kau berdiri diam dan mendengarkan dengan saksama, kau bisa mendengar bisikan para leluhur menjaga tanah mereka yang sakral. Coban Rondo, air terjun yang menangis dalam keindahan. Di sisi lain Malang, tersembunyi sebuah air terjun yang tak hanya indah, tetapi juga menyimpan kisah tragis. Coban Rondo yang dalam bahasa Jawa berarti air terjun janda, dipercaya lahir dari air mata seorang putri yang kehilangan suaminya dalam pertempuran. Suara air yang jatuh dari ketinggian 84 meter membentuk simfoni alam yang menenangkan. Udara di sekitarnya sejuk, pepohonan hijau menaungi setiap langkah kaki. Tapi bagi yang peka, tempat ini membawa suasana melankolis.
banyak orang yang mengaku pernah melihat bayangan seorang wanita berbaju putih di balik tirai air, berdiri diam dengan tatapan kosong. Apakah dia sang putri yang masih meratapi kepergiannya? Ataukah itu hanya permainan cahaya dan air? Namun, meskipun kisahnya menyedihkan, keindahan Coban Rondo tetap memikat hati siapapun yang datang. Setiap tetesan air yang jatuh seolah membawa bisikan alam, mengajak manusia untuk berdamai dengan masa lalu dan menikmati keindahan yang masih tersisa kampung warna-warni. Ketika kehidupan menjadi sebuah lukisan, di tengah pesona alam yang alami, Malang juga menyimpan sebuah keajaiban buatan manusia. Kampung warna-warni Jodipan yang dulunya hanyalah permukiman kumuh, kini telah berubah menjadi pelangi yang hidup. Setiap rumah dicat dengan warna mencolok, merah, biru, kuning, hijau, seolah mencerminkan keceriaan penduduknya. Dari kejauhan, kampung ini tampak seperti mozaik raksasa yang berdiri di tepi sungai. Namun, keindahannya tidak hanya dari warna-warni yang mencolok. Ada cerita di balik setiap jendela, ada tawa anak-anak yang berlarian di gang-gang sempit, ada senyum ramah warga yang menyambut setiap pendatang. Di sore hari, ketika matahari mulai tenggelam, sinarnya yang keemasan memantul di dinding-dinding rumah, menciptakan suasana yang hampir magis. Sebuah bukti bahwa keindahan tidak selalu datang dari alam, tetapi juga dari manusia yang berani mengubah takdir mereka. Malang, kota yang hidup dalam dongeng. Malang bukan sekadar kota, ia adalah sebuah legenda yang masih bernapas, sebuah puisi yang ditulis oleh alam dan manusia. Dari puncak gunung hingga lembah yang tersembunyi, dari derasnya air terjun hingga warna-warni kampungnya, Malang menawarkan keindahan yang tak hanya bisa dilihat, tetapi juga dirasakan dalam hati. Dan ketika malam tiba, saat kabut perlahan turun dan suara alam mulai berbisik, kau akan menyadari satu hal, bahwa Malang tidak hanya indah, tetapi juga hidup dalam setiap hembusan angin, dalam setiap jejak kaki yang meninggalkan kisahnya sendiri. Kuliner Kota Malang, perjalanan rasa di negeri sejuk. Di tengah hawa sejuk yang menyelimuti Kota Malang, aroma lezat dari berbagai hidangan khas menguar di setiap sudut kota. Malang bukan hanya tentang gunung yang gagah atau air terjun yang menawan, tetapi juga tentang makanan yang memanjakan lidah dan menyimpan kisah di balik setiap suapannya. Bersiaplah untuk perjalanan rasa yang akan membawamu dari kuliner legendaris hingga makanan yang hanya bisa ditemukan di kota ini. 1. Bakso Malang, legenda di setiap gigitan. Jika ada satu makanan yang menjadi ikon Kota Malang, itu adalah bakso Malang. Namun, jangan bayangkan bakso biasa. Di kota ini, bakso hadir dengan berbagai isian dan tekstur yang menggoda. Di sebuah warung tua yang sudah berdiri lebih dari setengah abad, seorang penjual bakso dengan cekatan menyendok kuah panas ke dalam mangkuk. Aroma kaldu sapi yang gurih langsung menyeruak, menggoda siapa saja yang melintas. Di dalam mangkuk itu tersusun rapi bakso halus, bakso urat, siomay, tahu isi, hingga gorengan renyah yang semakin menggugah selera. Saat kuah panas menyentuh lidah, rasa gurihnya meresap hingga ke dalam hati. Sensasi bakso yang kenyal dan gorengan yang renyah menciptakan harmoni sempurna. Tak heran, banyak orang berkata bahwa bakso Malang bukan sekadar makanan, tetapi pengalaman kuliner yang harus dirasakan setidaknya sekali dalam hidup. 2. Rawon Nguling, sup hitam beraroma mistis. Di sebuah warung sederhana yang tak pernah sepi pengunjung, terdapat hidangan berwarna hitam pekat yang begitu menggoda. Rawon Nguling, sup khas Malang yang menggunakan kluwek sebagai bahan utama, memiliki aroma khas yang seolah mengundang siapa saja untuk mencicipinya. Daging sapi yang empuk terendam dalam kuah hitam yang kaya akan rempah. Ketika disendok, kuahnya terasa lembut di lidah, meninggalkan rasa gurih dan sedikit manis yang khas. Ditambah dengan taburan tauge segar, telur asin, dan sambal terasi,
rawon ini menjadi sajian yang tak terlupakan. Konon, resep rawon ini diwariskan turun-temurun dan tak boleh sembarangan diubah. Ada kepercayaan bahwa kuahnya mengandung ruh yang menjaga cita rasanya tetap otentik sejak zaman dahulu. 3. Sego resek, nasi goreng dari dapur jalanan. Jika kau berjalan di malam hari di salah satu sudut kota, kau mungkin akan melihat kerumunan. Orang mengitari gerobak tua yang mengeluarkan asap putih tebal. Inilah tempat sego resek, nasi goreng khas Malang yang dimasak menggunakan tungku arang. Nama resek berarti sampah dalam bahasa Jawa, tetapi jangan salah sangka. Nama ini bukan karena nasinya kotor, melainkan karena tampilannya yang berantakan dan penuh isian, mulai dari suwiran ayam, jeroan, telur, hingga bumbu khas yang meresap sempurna. Saat kau mencicipinya, rasa gurih dan aroma khas arang membangkitkan nostalgia, seolah membawa kita kembali ke masa lalu ketika makanan sederhana bisa membawa kebahagiaan sejati. 4. Cuie mie Malang, mie ayam dengan sentuhan lembut. Bagi pecinta mie, cuie mie Malang adalah sajian yang wajib dicoba. Berbeda dengan mie ayam pada umumnya, cuie mie memiliki mie yang lebih tipis dan halus, dengan taburan ayam cincang yang lebih kering dan renyah. Yang membuatnya unik adalah penyajiannya yang sering ditemani dengan kerupuk pangsit besar, menambah tekstur yang kontras di setiap suapan. Ditambah kuah kaldu yang bening dan segar, cuie mie Malang adalah sajian yang sederhana tapi elegan dalam rasa. 5. Pos ketan legenda, manisnya malam di alun-alun Batu. Ketika malam tiba dan hawa dingin mulai menusuk kulit, saatnya mencari sesuatu yang hangat dan manis. Di dekat alun-alun Batu, terdapat sebuah warung kecil yang selalu dipenuhi pelanggan. Pos Ketan Legenda 1967. Di sini, ketan disajikan dengan berbagai topping, mulai dari gula merah, susu kental manis, keju, hingga durian. Tekstur ketannya yang pulen berpadu sempurna dengan manisnya topping, menciptakan kombinasi rasa yang begitu memanjakan lidah. Konon, banyak pasangan muda yang datang ke sini percaya bahwa berbagi ketan di malam yang dingin akan membuat hubungan mereka semakin lengket, seperti ketan yang saling melekat satu sama lain. Malang, surga kuliner yang menghangatkan hati. Di setiap sudut Malang, selalu ada makanan yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menyimpan cerita. Dari warung kecil hingga restoran legendaris, dari rasa gurih hingga manis, Malang menawarkan perjalanan kuliner yang tak akan terlupakan. Jadi, jika kau datang ke Malang, jangan hanya menikmati pemandangannya. Biarkan lidahmu juga merasakan keajaiban kota ini, karena di setiap suapan ada sejarah, ada budaya, dan ada cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Malang, negeri seribu keajaiban yang tersembunyi. Di tengah Pulau Jawa yang ramai, di sebuah dataran tinggi yang diselimuti kabut dan semilir angin gunung, tersembunyi sebuah kota yang tak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga keindahan yang seolah berasal dari dunia lain. Malang, sebuah tempat di mana setiap sudutnya seperti mengundang para petualang untuk menelusuri pesonanya. Dari gunung yang menyentuh langit hingga pantai yang berbicara dengan ombak, dari air terjun yang menangis sendu hingga taman yang seakan diciptakan oleh para dewa, Malang adalah negeri yang hidup dalam dongeng. Dan inilah kisah tentang tempat-tempat ajaibnya. 1. Gunung Bromo, negeri di atas awan. Di saat fajar baru saja mengintip di Cakrawala, langit di Gunung Bromo perlahan berubah warna. Dari hitam pekat menjadi merah muda, kemudian jingga keemasan. Kabut tebal menari di lautan pasir, mengalir seperti sungai putih yang menyelimuti lembah. Bromo bukan hanya gunung biasa, ia adalah tanah sakral yang dijaga oleh suku Tengger selama berabad-abad.
Pada malam-malam tertentu saat upacara Yatnya Kasada berlangsung, penduduk desa naik ke puncaknya untuk melemparkan sesajen ke dalam kawah, memohon perlindungan dari para leluhur. Saat berdiri di tepi kawahnya, angin yang dingin membisikkan kisah-kisah lama tentang para raja dan roh yang menjaga gunung ini. Bagi yang beruntung, mungkin mereka bisa merasakan getaran magis dari tanah yang masih bernafas ini. 2. Coban Rondo, air mata yang tak pernah kering. Jauh di dalam hutan, tersembunyi sebuah air terjun yang mengalir dari ketinggian 84 meter. Airnya jatuh dengan deras, menciptakan suara yang menggema di antara pepohonan. Inilah Coban Rondo, tempat yang konon lahir dari kesedihan seorang putri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dikatakan bahwa di malam-malam sunyi, jika kau berdiri di dekat air terjun dan mendengarkan dengan seksama, kau akan mendengar suara isak tangis samar. Apakah itu suara angin yang bermain di antara bebatuan, atau mungkin itu adalah suara sang putri yang masih meratapi cintanya yang hilang? Namun di balik kisah sedihnya, Coban Rondo tetaplah tempat yang luar biasa indah. Pepohonan yang menjulang tinggi, udara yang segar, dan gemericik air yang menenangkan menjadikannya tempat sempurna bagi mereka yang ingin melupakan hiruk-pikuk dunia. 3. Pantai Balkambang, tanah lotnya Jawa Timur. Di selatan Malang, ombak Samudra Hindia menghantam karang dengan kekuatan yang luar biasa. Di atas salah satu batu karang itu berdiri sebuah pura kecil yang tampak seperti melayang di atas lautan. Inilah Pantai Balkambang, surga tersembunyi yang disebut sebagai tanah lotnya Jawa Timur. Saat senja tiba, langit di sini berubah menjadi lautan emas. Ombak yang terus berkejaran dengan angin menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Para peziarah datang ke pura untuk berdoa, sementara wisatawan duduk di tepi pantai, membiarkan pasir halus menyentuh kaki mereka, menikmati ketenangan yang jarang ditemukan di dunia modern. Konon, siapapun yang datang ke sini dengan hati yang gelisah akan pulang dengan jiwa yang lebih tenang. 4. Kampung Warna-Warni Jodipan, sebuah lukisan hidup. Di tengah kota Malang, di tepi sungai yang dulunya suram, kini berdiri sebuah kampung yang bagaikan pelangi yang turun dari langit. Kampung Warna-Warni Jodipan bukan sekadar tempat wisata, melainkan simbol harapan dan perubahan. Setiap rumah dicat dengan warna cerah, merah, kuning, biru, hijau, menciptakan mozaik raksasa yang bisa dilihat dari kejauhan. Saat kau berjalan di antara gang-gang sempitnya, kau akan menemukan mural-mural indah, jembatan kaca yang menggantung di atas sungai, dan wajah-wajah ceria anak-anak yang bermain dengan polosnya. Namun, keindahan sejati dari tempat ini bukan hanya pada warnanya, tetapi pada kisah di baliknya. Dahulu, kampung ini hanyalah permukiman kumuh yang hampir terlupakan. Tapi dengan usaha bersama, mereka mengubahnya menjadi salah satu destinasi wisata paling unik di Indonesia. Di sini, kau akan belajar bahwa keajaiban bisa diciptakan, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. 5. Museum Angkut, waktu yang berhenti berjalan. Jika kau ingin merasakan bagaimana rasanya berjalan di antara zaman, maka Museum Angkut adalah tempatnya. Dari kendaraan klasik hingga mobil mewah, dari jalanan bergaya Eropah hingga Chinatown yang gemerlap, museum ini bukan sekadar tempat melihat koleksi transportasi. Ini adalah mesin waktu yang akan membawamu dari satu era ke era lainnya. Kau bisa berdiri di depan mobil yang pernah dikendarai oleh presiden, berjalan di sepanjang jalanan bergaya Hollywood, atau bahkan merasakan bagaimana rasanya berada di dalam pesawat kepresidenan. Setiap sudut museum ini dipenuhi dengan detail yang begitu nyata, seolah-olah kau benar-benar telah melangkah keluar dari masa kini dan masuk ke dalam dunia yang berbeda. Dan di malam hari, ketika lampu-lampu mulai menyala, tempat ini berubah menjadi negeri impian yang penuh dengan cahaya dan nostalgia.
Malang tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan wisatanya, tetapi juga memiliki berbagai kisah misteri yang menarik untuk dibahas. Berikut beberapa tempat dan kejadian misterius yang ada di Malang. 1. Misteri Alas Purwo di Malang Selatan. Alas Purwo sebenarnya terletak di Banyuwangi, tapi konon hutan di Malang Selatan yang berbatasan dengan Laut Selatan juga menyimpan aura mistis yang sama. Beberapa orang percaya bahwa daerah ini menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus dan gerbang menuju kerajaan gaib Nyi Roro Kidul. Orang yang masuk ke dalam hutan ini tanpa izin atau berkata sembarangan sering mengalami kejadian aneh, seperti tersesat berjam-jam atau mendengar suara-suara tanpa sumber yang jelas. Kedua tragedi dan misteri bus hantu di Jalan Raya Bromo. Jalan menuju Gunung Bromo dari Malang memiliki kisah mistis tentang bas hantu yang konon sering terlihat melintas pada malam hari. Beberapa pengendara mengaku melihat bus yang tampak seperti bas biasa, tetapi tanpa suara mesin. Yang lebih menyeramkan, beberapa saksi mata mengaku pernah melihat bas tersebut menghilang secara tiba-tiba di tengah jalan. Mitos ini dikaitkan dengan beberapa kecelakaan tragis yang terjadi di jalur tersebut. 3. Misteri Kampus UB, Universitas Brawijaya. Sebagai salah satu kampus terbesar di Malang, Universitas Brawijaya juga memiliki beberapa kisah mistis, terutama di Gedung Rektorat dan Fakultas Kedokteran. Mahasiswa dan petugas keamanan sering melaporkan penampakan sosok wanita bergaun putih yang berjalan di lorong-lorong gedung. Di Fakultas Kedokteran, ada cerita tentang pasien tanpa kepala yang konon sering terlihat di ruang anatomi. Mitos ini mungkin muncul karena adanya praktik kedokteran yang menggunakan mayat untuk pembelajaran. 4. Hantu Pasar Besar Malang, hantu perempuan tanpa kepala. Pasar Besar Malang terkenal sebagai salah satu pasar tertua di kota ini, tetapi juga menyimpan kisah menyeramkan. Ada cerita tentang penampakan perempuan tanpa kepala yang sering terlihat di malam hari. Menurut cerita warga, beberapa tahun lalu ditemukan mayat seorang perempuan yang telah membusuk di dalam pasar. Sejak saat itu, banyak pedagang dan pengunjung yang mengaku melihat sosok perempuan tanpa kepala berjalan di area pasar. 5. Jembatan Sulfat dan penampakan hantu gadis bunuh diri. Jembatan Sulfat dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Malang. Konon, ada seorang gadis yang dulu bunuh diri di jembatan ini dan arwahnya masih sering menampakkan diri. Beberapa pengendara motor yang melintas pada malam hari mengaku pernah melihat sosok wanita berdiri di tepi jembatan, lalu tiba-tiba menghilang. Ada juga cerita tentang suara tangisan yang terdengar tanpa sosok yang jelas. 6. Rumah Hantu Ijen, rumah tak berpenghuni di Jalan Ijen. Jalan Ijen terkenal sebagai kawasan elit dengan bangunan bergaya kolonial Belanda. Namun, ada beberapa rumah kosong di daerah ini yang dianggap angker. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang sebuah rumah kosong yang sering terdengar suara langkah kaki dan tawa wanita pada tengah malam. Beberapa warga sekitar juga mengaku pernah melihat bayangan putih melayang di sekitar rumah tersebut. 7. Misteri kereta hantu di Stasiun Kota Lama Malang. Stasiun Kota Lama Malang adalah salah satu stasiun tertua di Jawa Timur dan konon memiliki cerita tentang kereta hantu. Beberapa warga sekitar dan petugas stasiun mengaku pernah mendengar suara kereta yang melintas pada tengah malam, padahal tidak ada jadual keberangkatan. Bahkan, ada cerita tentang penumpang misterius yang naik kereta tapi menghilang tanpa jejak. 8. Pohon beringin angker di Taman Rekreasi Kota, Tarekot. Tarekot adalah taman rekreasi yang dulunya populer di Malang. Namun, di dalamnya terdapat pohon beringin besar yang konon dihuni oleh makhluk halus. Beberapa orang yang duduk di bawah pohon ini pada malam hari mengaku pernah melihat bayangan hitam besar bergerak di antara cabang-cabang pohon. Ada juga cerita tentang suara anak kecil menangis yang berasal dari sekitar pohon, tapi ketika dicari,
tidak ada siapa pun di sana. Malang memang menyimpan banyak misteri dan kisah seram yang masih dipercaya oleh masyarakat hingga sekarang. Kamu pernah mendengar cerita-cerita ini sebelumnya atau punya pengalaman mistis di Malang? Malang memang terkenal sebagai kota wisata dengan berbagai destinasi menarik, tapi ada beberapa fakta unik tentang Malang yang jarang diketahui orang. Ini dia beberapa di antaranya. 1. Malang punya bahasa unik, Boso Walikan. Orang Malang punya cara berbicara khas yang disebut Boso Walikan, bahasa terbalik. Kata-kata dalam bahasa ini dibalik susunannya, misalnya Malang, Ngalam, Arema, Arek Malang, Arema, Mangan, Makan, Nagam. Bahasa ini awalnya digunakan oleh pejuang kemerdekaan untuk menyampaikan pesan rahasia, tapi sekarang menjadi ciri khas anak muda Malang. 2. Julukan Paris van East Java. Pada zaman kolonial Belanda, Malang mendapat julukan Paris van East Java karena arsitektur kotanya yang indah dan suasana sejuknya yang mirip dengan Paris. Banyak bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri, seperti di kawasan Kayu Tangan. 3. Kota dengan banyak candi peninggalan Majapahit. Malang ternyata menyimpan banyak peninggalan kerajaan Majapahit. Beberapa candi bersejarah yang ada di Malang. Candi Singosari, konon menjadi tempat persemedian Raja-Raja Singasari sebelum Majapahit berdiri. Candi Jago, tempat peristirahatan Raja Wisnuwardana. Candi Kidal dibangun untuk menghormati Raja Anusapati. 4. Ada mitos Malang sering dilanda bencana. Mitos ini berkaitan dengan nama Malang yang katanya berasal dari kata Malang yang berarti halangan atau rintangan. Beberapa orang percaya bahwa nama ini membawa energi tertentu yang membuat Malang sering mengalami bencana seperti letusan Gunung Semeru dan Bromo. 5. Malang dulu hampir jadi ibu kota Indonesia saat agresi militer Belanda. Kedua tahun 1948, Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia sementara diduduki Belanda. Malang sempat dipertimbangkan sebagai ibu kota darurat karena lokasinya strategis dan dikelilingi pegunungan yang bisa menjadi benteng alami. 6. Memiliki sumber air panas alami yang jarang diketahui. Malang juga punya beberapa sumber air panas alami yang belum banyak diketahui wisatawan seperti Sumber Maron, perpaduan air terjun kecil dengan kolam alami yang jernih, Cangar, sumber air panas di kawasan pegunungan yang dipercaya punya manfaat kesehatan. 7. Asal-usul nama Malang masih misterius. Ada banyak teori tentang asal-usul nama Malang. Dari kata Malangkucecwara yang merupakan tulisan di prasasti dan berarti membasmi kejahatan. Dari nama sebuah benteng kerajaan yang disebut Malang yang menjadi pertahanan wilayah ini pada zaman dulu. Itulah beberapa hal menarik tentang Malang yang jarang diketahui. Kamu pernah mendengar salah satunya? Atau ada yang bikin penasaran? Malang, kota cantik yang menyimpan misteri. Malang bukan sekadar kota dengan udara sejuk dan pemandangan indah. Di balik jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang, di balik megahnya bangunan kolonial, dan di antara desiran angin yang menyapu pegunungan, ada kisah-kisah yang berbisik di kegelapan. Gunung Kawi yang angker, pasar hantu di Batu, lorong-lorong misterius di Ijen, hingga sosok-sosok tak kasat mata yang sering muncul di jalanan malam. Semuanya adalah bagian dari jiwanya. Kota ini hidup dalam dua dunia, yang nyata dan yang tak terlihat. Bagi mereka yang percaya, Malang adalah tempat di mana sejarah dan legenda bertaut erat, di mana arwah lama masih berkeliaran, dan di mana setiap sudut menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Bagi mereka yang tidak percaya, mungkin suatu malam ketika melintasi jalanan sunyi atau hutan berkabut, mereka akan merasakan sesuatu. Tatapan yang mengawasi, bisikan yang menggema, atau sekilas bayangan merah yang menari di kejauhan. Malang selalu indah.
Tapi di balik keindahannya, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar tidur. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.